Film diawali dengan sepasang sahabat diantaranya yaitu Teresa dan Caleb sedang santuy di salah satu danau. Mereka berlibur ke tempat itu bertiga dengan satu sahabatnya yang lain yaitu Jessica yang sekarang sedang sakit dan terbaring di kamar penginapan. Teresa segera pergi ke penginapan untuk memeriksa keadaan Jessica yang sedari pertama mereka sampai di tempat itu, keadaan Jessica sedang tidak baik-baik saja. Setibanya di kamar, Teresa melihat kondisi Jessica yang semakin aneh, dikagetkan dengan ocehan Jessica yang tiba-tiba saja terbangun dan membaca kalimat di dalam buku yang sedang Teresa baca. Terdengar seperti orang yang sedang kerasukan karena suara Jessica sangat menyeramkan. Teresa pun menyuruhnya untuk berhenti mengoceh. Setelah suasana hening, Jessica langsung terkapar ke lantai dan memuntahkan sesuatu dari dalam mulutnya dan kemudian pingsan. Namun tiba-tiba Jessica menyambak rambut Teresa sampai kulitnya terkelupas dan aura mistis dari raut wajah Jessica seperti menandakan bahwa ia sedang kerasukan makhluk gaib yang sangat jahat. Teresa menghampiri Caleb yang saat itu sedang pipis di danau dengan tidak tahu malu. Caleb kaget melihat kondisi Teresa akibat perbuatan dari Jessica. Tidak lama kemudian Jessica pun menghampiri mereka berdua dan tiba-tiba saja Jessica sengaja melukai dirinya dengan drone milik Caleb sehingga dia terhempas ke dalam danau. Caleb pun berniat untuk menolongnya, namun Teresa sudah meminta Caleb agar membiarkannya, tetapi lelaki yang heras babatok itu tetap saja menceburkan diri ke dalam danau untuk menyelamatkan Jessica. Dan apa yang terjadi? Naasnya si Caleb yang ditarik oleh Jessica dari dalam air dan kepalanya dilempar oleh Jessica. Scene berpindah ke hari di mana kejadian tadi bermula dari hari ini, yaitu satu hari sebelum kejadian di awal tadi. Di sebuah tempat memperlihatkan seorang wanita yang sedang meratapi dirinya karena hamil di luar nikah. Dia bernama Betty, seorang musisi juga seorang ahli teknisi alat-alat yang berhubungan dengan kelistrikan dan alat-alat musik. Betty berinisiatif mengunjungi kakaknya saat itu di sebuah apartemen untuk meminta solusi tentang kehamilannya itu, sekaligus mengunjungi 3 keponakannya. Ellie adalah kakak dari Betty yang hidup dengan 3 anaknya, yaitu Bridge yang paling tua dan tomboy. Anak kedua ada Danny yang hobinya nge-DJ. Ada buaya di atas kayu. Kalau kamu cari yang setia, aku maju nomor 1. Malah dan yang paling kecil ada Casey. Got him, Mom! You always forget. You know where the washing machine is. It's looking like a tampon. You've been sleeping? You look like Mom. Di saat makan malam, Betty menanyakan kenapa Ellie dan suaminya bercerai. Karena tunggakan pinjol yang belum lunas karena Ellie, maka suaminya meninggalkan mereka, membiarkan Ellie mengasuh anaknya sendirian. I only believe what I can see. Rock chicks only. Singkat cerita, ketika anak mereka selesai membeli bekal untuk mereka pindah dari apartemen yang buruk itu, tiba-tiba terjadi gempa besar yang mengakibatkan bangunan retak dan membuat semua orang panik karena bangunan apartemen itu rapuh dan mengakibatkan bangunan di sekitar rusak parah. Danny melihat sebuah lubang yang ada di bawah tanah, mengarahkannya ke sebuah tempat di mana terdapat beberapa barang misterius dan aneh, peninggalan sebuah gereja yang mungkin sengaja dikubur rapat-rapat oleh pihak tertentu agar tidak ada orang yang menemukan semua barang-barang itu. Bridge sempat menyuruh Danny untuk meninggalkan tempat misterius itu dan jangan mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Tetapi Danny heras babatok malah mengambil buku misterius mirip dengan buku sihir dan sebuah piringan hitam. Di apartemen, Ellie sangat panik karena anak-anak mereka belum juga kembali ke rumah karena sinyal mengalami gangguan akibat gempa besar tadi. Meminta tetangganya mengantar Ellie menjemput mereka. Betty didatangi oleh pria tua yang sedang mencari kucingnya yang suka masuk ke saluran udara dan menyinggung tentang profesi Betty, yaitu seorang anak band yang urakan. Akhirnya Ellie menemukan anaknya. Dia pun senang karena anaknya bisa selamat. You never take the elevator out.
Setibanya di dalam kamar, Danny menunjukkan sebuah buku sihir yang diambilnya di ruang bawah tanah kepada Bridge. Danny beranggapan bahwa terlihat dari bentuknya, buku itu memiliki nilai yang bisa ia jual untuk kebutuhan keluarganya. Tetapi Bridge tidak mau menjual barang hasil curiannya itu dan meminta Danny untuk mengembalikannya. Tetapi dengan sifat heras bebatok atau keras kepalanya itu, Danny berusaha membuka buku itu dan ingin tahu isi di dalam buku itu. Tidak sengaja Danny tertusuk oleh semacam duri yang mengikat di buku itu. Kemudian buku itu menyerap darah Danny yang menetes di sampul buku sehingga bisa membuat duri, dan itu bukan duri, ternyata sebuah gigi yang menempel ke buku itu. Mungkin cara membukanya yaitu dengan meneteskan darah sehingga cengkraman gigi yang ada di buku itu bisa terlepas. Sebuah gambaran pembantaian yang sangat brutal oleh sesuatu entitas goib atau sebuah korban dari ritual kelompok pemuja iblis. Karena dirasa melihat isi di buku itu bukan hal yang baik, Bridge pun meminta Danny untuk mengembalikan buku itu ke tempat asalnya. Sementara itu, Cassie dan Betty sedang bermain di dalam kamar mandi. Perut Betty yang saat itu sedang hamil mulai menunjukkan gejala sakit yang teramat sangat. Tetapi Cassie yang tidak mengetahui bahwa sakit yang Betty alami dikarenakan ia sedang hamil, bukan dia diakibatkan puasa berhari-hari. Kembali lagi ke Danny yang saat itu kekeh dengan rasa penasarannya. Dia pun mencoba untuk memutar piringan hitam yang ia ambil berbarengan dengan buku tadi. Terdengar sebuah rekaman dari salah seorang pastor bernama Markus sedang melakukan rapat dengan para petinggi gereja untuk bernegosiasi tentang artefak sebuah buku sihir yang dibawa oleh sekelompok tamu dari negara lain. Buku itu mempunyai sebuah mitos yang dinamai Naturum Demento atau buku kematian. Markus menyelidiki buku itu dan didapati kalau buku itu terbuat dari daging manusia yang diawetkan, sedangkan gambar dan tulisannya bertintakan darah manusia. Para petinggi menolak untuk menyebut buku itu karena dianggap sesat, tetapi Markus meminta para petinggi untuk menyetujui menerjemahkan isi buku itu yang mempunyai misteri spiritual demi kebaikan umat manusia. Karena bagian satu disk sudah habis, Danny yang heras babatok melepas gedang dan kekerodan pun mencoba memutar lagi disk yang kedua, yang berisi seorang pastor menduga bahwa isi dari mantra itu adalah merupakan sebuah kontak dengan kekuatan sihir, magis, goib, dan spiritual. Maka mereka pun membacakan sebuah mantra dari isi buku tersebut yang berbunyi: Januari, Merkurius, Neptunus, Februari, Pluto, Simon Petrus, Andreas, Tasoid, Nebaban, Sibagariam, Lubatoruan. Sekian dan terima kasih. Amin. Sebuah mantra yang saya pun tidak paham dengan bahasanya, seakan-akan mengundang sebuah aura mistis datang ke sumber mantra yang sedang dibacakan. Karena Danny merasa ini hal yang sangat buruk, dia mencoba untuk mematikan pemutar disk tersebut, namun seperti sedang memaksa agar mantra itu dibaca sampai selesai, maka alat pemutar disk Danny rusak secara tiba-tiba. Dan benar saja sebuah hawa mistis dan goib mendatangi Ellie yang saat itu kebetulan sedang berada di lift untuk mencuci baju. Tiba-tiba hal yang di luar Nurul pun terjadi saat itu. Aura mistis yang mendatangi Ellie bereaksi dengan memukul dan menjerat seluruh badan Ellie dengan kabel sampai ia tidak sadarkan diri, menyebabkan semua listrik mati di apartemen itu. Betty yang saat itu memeriksa keadaan keponakannya dan di daerah sekitar, mendapati Ellie yang sedang berjalan seperti orang yang sudah meminum intisari satu kerat, masuk ke dalam kamar menuju dapur. Dengan tingkah aneh dan tidak logis, Betty menanyakan keadaan kakaknya itu, apakah kakak baik-baik saja. Namun tiba-tiba saja raut wajah Ellie berubah seperti orang yang sedang kerasukan, mengoceh tidak jelas dan memuntahkan sesuatu cairan dari dalam tubuhnya, dan meminta agar Betty menjaga anak-anaknya dan menjauhkan mereka dari sesuatu yang bukan dirinya.
Mereka pun membawa jasad Ellie yang dikira sudah wafat ke rumah sakit. Tetapi akses untuk keluar dari apartemen sudah tidak berfungsi. Bahkan tangga biasa sekalipun sudah rusak diakibatkan oleh gempa. Terpaksa mereka harus menyimpan jasad Ellie di dalam kamar. Betty menceritakan kepada semua tetangga Ellie bahwa kejadian itu sangat aneh karena Ellie tiba-tiba bertingkah seperti itu dan kemudian meninggal. Salah satu tetangganya, kita sebut saja Baron, mencoba untuk menutup mata Ellie, namun tetap saja matanya tidak bisa menutup. Hal aneh yang Baron rasakan atas kejadian Ellie langsung meminta agar mereka berdoa untuk Ellie semoga ia wafat dalam keadaan normal. And the souls of all upon her. Through the mercy of God. What the hell happened to her? Baron mempunyai ide untuk keluar melalui tangga darurat di dekat gudang apartemen untuk turun dan meminta bantuan. Tetapi mereka harus melewati kamar yang tidak berpenghuni sejak lama dan harus menggunakan perkakas untuk bisa membuka pintu darurat itu. In my truck. No matter how big. Saat Betty sedang meratapi kepergian Ellie, tiba-tiba saja handphonenya berbunyi dan terdengar suara Ellie yang sedang meminta pertolongan karena seperti sedang berada di alam gaib. Dan tiba-tiba Betty kaget melihat Ellie yang hidup kembali, menyangka bahwa Ellie seketika itu hanya sedang koma. Karena keadaan Ellie yang suhu badannya tinggi, mereka memasukkan Ellie ke dalam bak mandi. Tetapi hal itu sia-sia, malah membuat air di dalam bak ngagolak. Dan tiba-tiba Ellie bertingkah aneh seperti sedang dirasuki oleh jin iprit, bebek gombel, kuntilanak, genderuwo, lea, tuyul, pocong, nenek gayung, mak lampir, dan sebagainya. Ternyata benar saja, Ellie yang saat itu sudah bukan ibu Ellie yang suka keliling kampung nagih iuran sempak ibu-ibu, sudah digantikan oleh makhluk gaib yang tidak mempunyai jiwa dan belas kasih. Dengan menyerang adiknya Betty dan Bridge, Danny berhasil menghajar Ellie sampai terpental. Tetapi karena hantu itu tidak mempunyai rasa sakit oleh apapun, kembali bangkit dan menghajar Baron yang saat itu tidak sengaja melihat keadaan Ellie. Sia, lebok. Ellie menyerang Baron dengan menggigit mata Baron dan memuntahkannya ke dalam mulut salah satu tetangganya yang tidak sengaja nyalangap karena kaget melihat hal brutal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bridge menanyakan hal kepada Danny apa yang sudah ia lakukan karena ibu mereka sekarang mirip dengan apa yang ada di dalam buku yang Danny ambil di dalam berangkas waktu itu. Bridge memarahi Danny karena dia tidak mendengarkan larangan Bridge untuk tidak mengambil sesuatu di tempat yang misterius dan melakukan hal yang bisa menyebabkan musibah. Betty mencoba menanyakan sesuatu yang Bridge maksudkan. Danny pun menunjukkan semua isi dari buku itu, yang isinya begitu banyak gambar-gambar yang sangat menyeramkan seperti ritual dari pemujaan setan oleh kelompok tertentu, dan juga memberitahu Betty tentang disk piringan hitam yang memutar sebuah bacaan mantra sakral dari buku itu oleh seorang pastor pada zaman dulu. Dan waktu Danny memutar disk itu, semua yang terjadi sekarang diawali setelah pemutaran disk itu selesai karena Danny memutarnya di speaker musik yang suka digunakannya untuk memainkan DJ. Dan benar saja ini semua adalah salah Danny. This is all my fault. Sementara itu, Bridge yang sedang mengobati luka yang sekarang seperti terinfeksi gara-gara luka itu dijilat oleh Ellie, terdengar suara misterius yang memanggilnya. Tiba-tiba saja cairan hitam keluar dari mulut, hidung, dan matanya, seperti penampakan gambar yang ada di dalam buku itu. Casey yang saat itu penasaran dengan Ellie mengintip di lubang kaca pintu. Jelmaan Ellie sengaja mengintimidasi Casey dengan berpura-pura sebagai ibunya yang normal seperti biasa, agar Casey bisa membukakan pintu sehingga jelmaan Ellie bisa masuk ke dalam kamar. Dengan watadosnya, Casey pun membukakan pintu untuk jelmaan Ellie. Makanya saya sangat bete kalau film-film horor selalu ada aja bocil yang mengacau. Saat Ellie berusaha masuk ke dalam kamar, Betty berhasil mencegah Ellie untuk masuk ke dalam dan langsung memperingatkan Casey jangan percaya dengan omongan ibunya karena saat ini itu bukan ibunya lagi. Kembali ke Bridge yang berusaha menghilangkan cairan itu, tiba-tiba saja dia memuntahkan makhluk-makhluk seperti serangga yang sangat menjijikan. Tidak lama kemudian Betty mendatangi Bridge untuk melihat keadaannya, tetapi Bridge sekarang tingkahnya sudah aneh dan seperti sudah kerasukan oleh iblis kuda lumping karena dia memakan gelas, dan iblis itu mirip dengan iblis yang sudah merasuki ibunya. I don't like having things inside my tongue.
Dan benar saja, Bridge yang sekarang sudah bukan Bridge yang mereka kenal. Jadi penyebaran iblis ini adalah melalui luka dan sedikit bumbu-bumbu khas dari cairan iblis itu. Maka orang yang sudah terkontaminasi atau terinfeksi oleh cairan dan luka yang iblis itu berikan, orang yang terluka seketika jiwanya diambil alih dan digantikan oleh sang iblis. Bertambah lagi masalah yang datang di keluarga Ellie. Bridge menyerang semua keluarganya. Meskipun berhasil dihajar, tetapi tidak ada yang mempan dari serangan mereka. Cassie tidak sengaja menancapkan kayu tajam sehingga bisa melumpuhkan Bridge, tapi untuk sementara waktu. Jasad Bridge langsung diikat oleh Danny karena takut suatu saat dia berontak dan menginfeksi ke semua keluarganya. Kemudian Betty ingin mengetahui isi dari disk misterius itu. Meskipun Betty harus memperbaiki alat pemutar Danny yang rusak, sekedar untuk berjaga-jaga, Danny dibekali pisau oleh Betty. Kemudian Betty pun mulai mendengarkan isi dari disk itu. Kali ini ia memakai earphone agar tidak lagi mengundang iblis-iblis lain datang. Sang pastor menjelaskan kalau sang iblis yang sudah keluar dan merasuki seseorang tidak bisa dihancurkan meskipun dengan cara dibakar. Dihancurkan seluruh bagian tubuhnya, diruqyah maupun dikubur pun tetap saja tidak bisa, karena entitas itu berasal dari jiwa seseorang pada zaman dahulu yang mempunyai kebencian yang sangat kuat, menyebar dengan begitu cepat tanpa harus dibacakan mantra terlebih dahulu jika iblis itu sudah keluar dan menguasai jiwa seseorang. Kejadian yang Betty alami sama halnya dengan kejadian saat berita itu direkam oleh pastor, dan intinya tidak ada yang bisa menghentikan iblis itu. Meskipun sekecil apapun sisa dari tubuhnya, tetap akan menghantui dan menjadikan manusia yang dirasukinya menjadi bagian dari mereka. Mereka tidak sadar bahwa entitas Ellie sedang mendatangi mereka melalui lubang udara di atas bangunan, dan Bridge sudah hidup kembali dengan item immortal yang sudah aktif dari cooldownnya dan langsung menyerang Danny. Meskipun Danny berhasil membakar Bridge, tetapi itu hanya membuatnya lumpuh untuk sesaat. Saat Ellie sudah memojokkan Betty, mengetahui kalau Betty sedang mengandung seorang anak, untung baginya bisa menyerap 2 jiwa sekaligus. Tetapi beruntungnya, Cassie melemparkan gunting dan Betty langsung menusuk Ellie sampai tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Two souls. Karena keadaan sementara sudah memungkinkan untuk mereka mencoba pergi meninggalkan tempat itu, Ellie yang sudah pulih dari pingsannya berhasil dilumpuhkan lagi oleh Betty dengan menggunakan shotgun milik kakek tua yang ia temukan di mayatnya, menembak Ellie di bagian kakinya. Tetapi sekali lagi hal itu mustahil. Kini semua mayat yang sudah Ellie bunuh bangkit kembali dan bertransformasi, menyatukan bagian-bagian tubuh mayat manusia menjadi satu makhluk yang menyeramkan. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah lari dan berlari. Berhasil menuju lift, tetapi mereka dibanjiri oleh darah yang entah dari mana sumber darah yang sangat banyak itu muncul, sehingga menenggelamkan mereka, membuat lift kelebihan beban dan terjatuh ke lantai dasar. Saat berhasil pergi ke basement apartemen, mereka mencoba menggunakan mobil untuk pergi. Namun, hal sial selalu saja ada di saat peran protagonis ingin menyelamatkan diri dari bahaya. Makhluk itu pun berhasil mengejar mereka dan berhasil menculik Cassie. Betty yang sudah berada di luar pun kini terpaksa harus pergi lagi ke dalam basement untuk menyelamatkan Cassie yang selalu saja anak kecil yang jadi halangan. Tetapi karena mereka sudah gacak menghabiskan ribuan diamond untuk membeli skin, sang sutradara pun bisa menyelamatkan Cassie yang hampir dimangsa oleh makhluk tersebut. Di mana ada kesialan, di situ ada keberuntungan. Beruntungnya, perkelahian mereka berada di sebuah mobil penggiling yang membuat Betty mempunyai ide dengan menggiling makhluk itu sampai menjadi bubuk ranginang. Akhirnya mereka berdua pun bisa selamat dan meneruskan perjalanan selanjutnya.
Di scene terakhir memperlihatkan seorang wanita penghuni apartemen itu yang ternyata perempuan itu adalah Jessica. Dia kebingungan dengan keadaan di sekitar yang penuh dengan darah, bubuk ranginang, dan bau bangkai yang sangat menyengat. Tidak lama hawa goib mendatangi Jessica seperti Ellie yang kemarin pertama kali kerasukan iblis. Jadi awal mula Jessica kerasukan berawal dari sini dan film pun